Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua, saya agak cepat. Tingkat tantangan ini bisa jadi ada tiga. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Allah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa Anda kira sementara Anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada tiga. Satu, massat-humul ba'sa. Ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya. Ba's. Jamaknya ba'sa. Ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah Anda, ini masjid. Ya. Datang ujian ringan untuk menguji masih serius, nggak Anda pengen ke masjid. Kalau nggak ada ujian, nggak ada ukuran, benar nggak hijrahnya? Makanya Allah turunkan ujian supaya menguji serius gak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis. Ya. Kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's, yang kiranya nggak butuh tenaga banyak, dia katakan la ba'sa. Kayfa anta dhahib ila al-masjid fi matar? La ba's, fa fi mushkilah. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, nggak ada masalah, kecil kok, cuma ringan aja. Fi midhallah ma ahtaju li midhallah. Ini payung, aku nggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, labas. Labas. Lewat. Untuk nguji, benar nggak pengen hijrah ke masjid? Kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun Anda belum ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba gerimis, terus gak jadi ke masjidnya, berarti niat Anda berhijrah belum utuh sepenuhnya. Papa kok gak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi, takut riak. Takut riak. Berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, soto ayam, tukang somai, masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorro, dari kata durrun. Durrun, mulai ke fisik. Dorro, dari kata durrun. Mulai kena fisik. Hujannya mulai deras. Masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim gak? Tuh. Mulai nggak kebagian tempat, masih ta'lim nggak? Kalau kita masih bisa lewat, puncaknya yang terakhir, zilzal, wazulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dag-digduk, aduh berangkat nggak ya? Berangkat nggak nih? Bukan deras lagi, petirnya udah di mana-mana. Dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat nggak? Sudah kemudian hujan deras. Sebagian ada petir, akses tertutup banjir. Masya Allah, ustadznya masih datang juga. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri. Rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh. Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan nggak ada. Akses nggak dapat, snack nggak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim nggak? Zilzal. Situ ujiannya.
Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu nggak mudah. Riba, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, tiba-tiba mau pindah, nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya, itu nggak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak, itu nggak mudah. Tapi ingat janji Allah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muraghaman katsira, sebanyak-banyaknya aku berikan. Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak. Kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Karena merasa hidayahnya sudah puncak tinggi, kalaupun dia butuh dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini? Kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat, di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat, sekarang koreksi diri di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah? Yang dilarang, diharamkan. Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang nggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news, ya, yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube, ada cara merampok. Dibuka YouTube, ada cara mencuri. Ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang ia pegang kemanapun. Bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata. Turun nanti ke telinga. Turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita, puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.